begitu banyak masyarakat yang mendorong Bapak untuk maju sebagai gubernur NTT. Bahkan ada yang sudah membuat relawan di mana-mana. Apakah Bapak sendiri mau untuk meninggalkan karir yang masih panjang ini? Kalau berkembang aspirasi yang kuat, baju tidak menjadi masalah untuk saya. Menjadi pemerintah, gubernur itu dengan persyaratan harus melayani masyarakat. Saya Victor Misa, selamat datang di SEI Podcast. Oke, selamat datang Bapak Kolonel Simon Petrus Kamlasi, atau yang biasa dikenal dengan sebutan SPK. Oke. Ya, selamat sore. Selamat sore ya. Adek Misa yang baik hati. Tapi ini sesuai informasi yang beredar, sudah bisa belum Pak kita panggil dengan sebutan Brigadir Jenderal Simon Petrus Kamlasi? Silakan saja dipanggil, walaupun saya belum bisa pakai pangkatnya, karena ada proses pelantikan. Oke. Kalau surat keputusannya sudah. Surat keputusan sudah ada, kita menunggu pelantikan. Iya, karena kita kan mesti pesta dulu. Iya, jadi saya viewers semua, ini kita menantikan waktu di mana pelantikan itu datang dan kita akan berpesta. Karena salah satu anak NTT yang berhasil mengharumkan nama NTT dengan mendapatkan Brigadir Jenderal. Oke, Pak Simon Petrus Kamlasi, gimana kabarnya Pak? Saya masih agak ngantuk sedikit karena perjalanan panjang ke Sumba, tapi sekarang sudah segar lagi nih. Jadi informasinya ini juga memang beliau baru pulang dari Sumba. Gimana kesannya di Sumba Pak? Wah, kesannya saya masih kurang waktunya untuk keliling-keliling Sumba. Masih kurang. Karena pemandangannya, masyarakatnya yang begitu ya kental akan adat istiadat. Saya juga ini baru keberapa ya, baru 2-3 kali lah ke Sumba. Dan ini waktunya yang sangat serius untuk saya datangi masyarakat karena sudah cukup lama mereka mendapatkan bantuan-bantuan yang kami hadirkan. Ya, itu ya khususnya banyak terkait dengan bantuan-bantuan air. Oke. Ada momen-momen yang menjadi highlight waktu Pak di Sumba? Ya, momen yang sangat mengesankan itu apa? Saya baru bicara kepada masyarakat Sumba di salah satu desa itu, namanya Desa Lagalete. Saya bilang, begitu saya tiba kok hujan turun. Nah, hujan turun ini tanda-tanda alam. Kemungkinan saya yang sudah kolonel senior ini, barangkali sudah mau bintang. Ternyata dalam hari yang sama itu saya dapat surat keputusan Panglima TNI bahwa saya naik pangkat. Informasi kemarin itu Pak posisinya lagi di Sumba? Lagi di Sumba. Oke, berarti berkatnya memang turun. Ya, berkatnya memang, berkat saya harus lewat Sumba. Oke, jadi ini masyarakat Sumba juga patut berbangga ini dengan kejadian ini. Oke, Pak SPK, Pak Simon Petrus Kamlasi. Ini Pak Simon ini dikenal viral sekarang ini dengan program Jaga Alam, Jaga Air. Yang menjadi pertanyaan kita semua itu, kenapa air, Pak? Begini, saya panggil, saya tahu famnya aja Misa. Depannya apa? Pak? Depannya Victor. Apa? Victor. Nah, Dek Victor. Jadi begini, kenapa air? Karena pertama saya alami sendiri kehidupan kecil saya sampai saya sudah letnan kolonel. Kembali ke kampung, kondisi masyarakat di kampung saya di Desa Sunu, Amnatun Selatan. Itu rupanya memprihatinkan. Masih seperti dulu kami masih kecil-kecil itu, pikul-pikul air dalam jarak yang jauh. Dan juga
boro-boro kita mau bersih dan wangi ke sekolah. Sampai rumah bawa air saja sudah keringatan lagi. Habis mandi keringat lagi. Nah ini sebenarnya kondisi yang tidak jauh berubah ketika saya kembali. Makanya saya berpikir untuk ya kita concern di air. Tapi ternyata air ini kan memang memberikan dampak yang sangat dominan dalam kehidupan kita ya. Sumber kehidupan orang bilang. Jadi kalau kita bicara banyak hal, bicara stunting, bicara kesehatan ibu dan anak, bicara sanitasi, bicara akses air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, bicara pertanian, semuanya muara ke air. Nah, pada kenyataannya ketersediaan air di permukaan kita, di permukaan bumi ini berkurang. Apalagi yang di dalam. Karena apa? Karena alam ini tidak dijaga. Banyak mengalami kerusakan. Tata kelolanya. Jadi sebenarnya di NTT ini bukan air itu tidak ada, tapi air belum maksimal dikelola. Air belum maksimal dikelola. Ya. Sehingga memang tadi pertanyaannya kenapa air? Ya balik lagi kepada induknya air, alam. Jadi kita jaga alam dan air. Oke. Nah, menarik ketika berbicara tentang program yang sudah Pak kerjakan bersama dengan TNI dan juga masyarakat. Ada satu informasi yang juga kita dapatkan bahwa Bapak pernah mendapatkan rekor muri. Dan kita tahu bahwa rekor muri ini tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Nah, gimana seorang putra NTT bisa mendapatkan rekor muri itu? Apa yang Bapak lakukan? Ya, yang pertama perlu diingat bahwa apa yang saya kerjakan ini bukan mau cari rekor muri. Oke. Jadi itu merupakan suatu penilaian. Pada awal-awal saya buat pompa hidram untuk saya pasang di beberapa desa. Dan ternyata pada saat itu di tahun 2013-2014 itu mendapatkan perhatian dari pimpinan Angkatan Darat. Dan secara serentak waktu itu di Provinsi NTT dibangunlah lebih dari 80 titik. Dengan kesederhanaan saat itu saya mencoba untuk memanfaatkan dukungan yang saya terima. Walaupun demikian pada saat itu karena saya bekerja masih relatif tidak seluruh organisasi TNI ikut, tapi saat itu juga jumlah pompa juga sudah cukup banyak yang dipasang sehingga saya dapatkan rekor itu. Oke. Apa yang membuat Pak bisa berpikir sampai menghasilkan pompa hidram itu kan sudah ada, tetapi sesuai informasinya bahwa Pak Simon mengembangkan inovasi itu. Apa yang membuat Pak Simon sampai berpikir untuk mengembangkan inovasi dan jadi seperti sekarang, menolong banyak orang seperti sekarang? Ya, saya perlu klarifikasi juga. Banyak yang mengatakan bahwa saya menemukan pompa ini. Perlu diingat bahwa penemuan itu ada yang namanya penemuan umum dan ada yang sederhana. Jadi paten itu ada paten umum, ada yang sederhana. Jadi ketika melihat pompa hidram ini, unjuk kerjanya pada saat itu baru elevasi sekitar 80 meter dan jarak ya mungkin beberapa ratus meter lah. Saya mencoba untuk melakukan sedikit perbaikan konstruksi. Jadi beberapa delivery valve maupun one way valve-nya itu saya laksanakan perubahan konstruksi sehingga unjuk kerja pompa bisa meningkat dan pompa ini saya masifkan jumlahnya. Artinya saya replika cukup banyak sehingga bisa dipakai di mana-mana. Dan perlu diingat bahwa ketika pimpinan Angkatan Darat menyatakan akan menggunakan ini, maka disitulah awalnya semakin masif ini digunakan di mana-mana sampai muncul program yang namanya TNI AD Manunggal Air. Oke, artinya pompa hidram itu kan sudah ada. Dan Pak kembangkan pompa hidram itu, mengembangkan pompa hidram itu, dan itu disambut baik oleh
Pimpinan Angkatan pimpinan Darat, ya. Angkatan Darat, dan akhirnya itu dibuat dalam satu program Ya. TNI Manunggal Air. Nah, Air. hasil dari inovasi yang sudah Pak lakukan ini kan, itu kalau di media itu kita baca sudah berhasil memasang 1.345 pompa hidrolik di seluruh Indonesia. Pernah tidak terpikirkan sebelumnya, sebelum Pak kerjakan semua ini, pernah tidak terpikirkan bahwa inovasi dan kerja keras yang Pak berikan ini akan memberikan manfaat bagi banyak orang? Ya, sebenarnya ini saya berpikir, dulu saya bercita-cita, kepengennya bagaimana caranya ini bisa dikembangkan di mana-mana. Karena sederhana dan perawatannya mudah. Kemudian dalam perjalanan kita ketemu dua metode tambahan. Artinya ini sudah ada metode tapi kita gabungkan, yaitu gravitasi atau pipanisasi, penyaluran air dari ketinggian ke kerendahan, kemudian pompa hidram sendiri, dan kalau memang sumber air permukaan tidak ada, kita menggunakan sistem pengeboran, sumur bor kita buat. Ya. Nah, ini diakumulasikan menjadi program TNI AD Manunggal Air yang sekarang ini, khusus untuk pompa hidram yang 1000-an titik itu. Kemudian untuk seluruhnya digabungkan dengan 3 metode ini, makanya sekarang ini sudah berkembang terus. Dan kira-kira udah hampir 3.000. Hampir 3.000. 3.000 titik di seluruh tanah air ini. Oke. Dan ini tidak akan berhenti. Akhir tahun ini pasti sudah menembus 5.000. Ya. Dan dengan segala kerja keras yang dihasilkan itu sesuai data BPS kan, ini masih minim sekali khususnya untuk NTT. Ini kan baru sesuai data BPS 2023 baru 20% warga NTT dapat menikmati air bersih. Nah, apa ada program lanjutan setelah ini? Ataukah berhenti di sini? Jadi saya perlu infokan bahwa kita khusus di NTT ini sudah ada 300-an titik. 300-an titik. 300 titik ini kita baru bisa memperbaiki hanya tidak sampai dengan 5%. Tidak sampai dengan 5% dari kebutuhan akses air bersih. Jadi akses air bersih yang tadi dibilang 20 itu, ya kita baru merubah sedikit. Itu sudah mati-matian selama 2013 sampai sekarang. Apalagi tidak sama sekali. Berarti Jadi memang PR kita masih banyak. Masih banyak ke depan ini. Itu bicara akses air bersih yang notabene air untuk minum dan air untuk cuci-mencuci. Ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan penggunaan pompaan, gravitasi maupun sumur bor ini sudah juga meningkat ke hal lain selain untuk makan, minum, dan cuci. Oke. Nah, ini sudah beredar di mana-mana, bicara viral di media tentang bagaimana Pak Simon dengan inovasinya menolong banyak masyarakat dengan air. Tetapi arahnya mau ke mana, Pak? Apakah hanya berhenti di air? Ataukah ada kelanjutan dari air ini? Nah, ini yang perlu kita bahas. Karena kalau kita bicara tentang air melulu, sepertinya dari dulu orang sudah begini. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks global untuk kesejahteraan, ini ada beberapa parameter yang memang tidak bisa dipisahkan dengan ketersediaan air. Kita bicara tentang kegiatan untuk ini sehari-hari dalam kebutuhan rumah tangga, akses air bersih. Itu jelas, kita punya kekurangan masih banyak. Kebutuhan manusia normal di NTT ini indeksnya dikecilkan lah, hanya 20 liter per hari, per orang. Itu saja kita masih kekurangan. Apalagi kalau kita menggunakan standar kebutuhan air masyarakat kota. 60 liter per hari. Itu sangat jauh dari ketersediaan akses air bersih sekarang. Kemudian kita bicara lanjutannya. Kalau kita bicara kesejahteraan pangan dulu, bagaimana air mendukung pertanian. Hari ini kita memiliki 1 juta lebih lahan pertanian NTT. Produktif di NTT. Ya. Baru berapa banyak yang terairi? Tidak lebih dari 10%. Tidak lebih dari 10%. Tidak lebih. Khususnya untuk saat-saat sekarang nih. Pada saat El Nino ini. Ya. Saya keliling di Sumba kemarin. Tidak banyak yang mereka keluhkan kepada saya. Baru datang sudah sampaikan, Pak, kami gagal panen nih. Kekeringan.
dan kami sedang mau tanam lagi, tapi kami belum tahu hujan ada lagi tidak. Itu di Sumba Tengah, ngobrolnya itu di kantor bupati, di rumah jabatan bupati, yang sekitarnya kering. Itu jelas sangat sangat vital Ya. peran air untuk kebutuhan Pertanian. masyarakat di NTT ini. Ya. Jangan jauh-jauh, dari situ saja kita bisa ukur. Kita mampu nggak mempengaruhi angka stunting, Ya. Ya. angka kemiskinan, ya, jumlah bayi, ibu dan anak yang Ya. tingkat Ya. kematiannya seperti apa. Ya. Jadi ini belum bicara gizi, belum bicara yang lain-lain. Baru standar hidup dasar supaya orang bisa makan saja. Nah, yang menjadi sedikit pertanyaan yang mengganjal bagi say viewers kita itu, ini kan harusnya menjadi pekerjaan pemerintah. Kenapa kok TNI, Bapak sebagai anggota TNI melakukan ini semua, Pak? Apakah ini tugas TNI? Ya, jadi kalau Mas Adek Victor kalau lihat-lihat di pompa air yang setiap titik saya buat itu ada tulisannya negara hadir untuk rakyat. Negara hadir. Itu diskusi panjang itu. Mau tulis apa di situ? TNI ini sebagai bagian dari negara. Simbolnya TNI hadir itu berarti negara hadir. Oke. Pemerintah boleh berganti. TNI ini jangan berganti. Oke. Tetap seperti itu. Yang kedua, TNI melaksanakan tugas utamanya pembinaan teritorial. Pembinaan teritorial ini menciptakan ruang, alat, dan kondisi juang yang tangguh. Oke. Sepanjang waktu ada apa-apa, bangsa ini siap untuk menghadapi kondisi ancaman. Nah, ancaman ini sumbernya dari mana? Dari banyak hal. Di antaranya masalah ketahanan wilayah. Ya. Pembinaan teritorial kita ini salah satu metodenya adalah pembinaan ketahanan wilayah. Pembinaan ketahanan wilayah itu ada di dalamnya ketahanan pangan. Logistik pangan ini penting. Makanya pemerintah menyadari fungsi TNI ini salah satunya itu. Jadi kita ini membantu pemerintah sebenarnya. Oke. Oke. Berarti kalau kita analogikan posisinya ini, pemerintah ini bukan TNI bukanlah menjadi anak buah dari pemerintah, tetapi berjalan bersama. Bukan, TNI ini menjadi bagian dari pemerintah. Oke, menjadi bagian dari pemerintah. Tapi TNI juga memiliki jati dirinya sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, Ya. dan tentara nasional. Ya. Makanya kalau kita hadir, itu simbol negara itu. Oke. 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 Ini menarik sekali, Pak, karena melihat dari latar belakang apa yang sudah Pak kerjakan, inovasi-inovasi yang sudah dilakukan. Begitu banyak masyarakat sudah merasakan dampak dari program itu, menolong banyak masyarakat. Sekarang ada satu pertanyaan. Ini Pak masih muda sekali. Pak Simon masih muda sekali. Kesempatan karirnya ini juga masih panjang sekali ya. Karena kalau sekarang Pak dapatkan bintang 1 brigadir jenderalnya, ini kemungkinan ke depan untuk mendapatkan jabatan jenderal bintang 4 itu bisa saja terjadi. Tetapi kalau kita lihat di media sekarang begitu banyak media berbicara tentang Bapak sebagai begitu banyak masyarakat yang mendorong Bapak untuk maju sebagai gubernur NTT. Bahkan ada yang sudah membuat relawan di mana-mana. Nah, apakah Bapak sendiri mau untuk meninggalkan karir yang masih panjang ini, yang masih bagus ini untuk menjadi gubernur NTT? Ya. Ini saya menjawabnya harus hati-hati nih, Dek. Ya, ya. Maksudnya bagaimana mau karirnya atau mau gubernurnya, Ya. begitu ya? Ya. Jadi begini, kita pastikan dulu tentang gubernurnya ini dulu. Sampai hari ini saya masih sebagai kepala staf Korem 161 Wirasakti
yang memang melaksanakan kegiatan-kegiatan sejak dulu. Sejak dulu sampai sekarang ini ya suatu normal lah, keniscayaan bahwa memang kita akhirnya bukan saya saja tapi seluruh lapisan TNI ini dekat dengan masyarakat. Ya. Dan kami menjadi bagian dari masyarakat. Oke. Jadi boleh-boleh saja kalau calon pemimpin tuh ada yang dari TNI. Nah, tapi kan kita harus lihat masyarakat di satu sisi menginginkannya, di satu sisi kami sedang berdinas, Oke. ya kan? Ya, ya. Biar ini berjalan saja. Oke. Pasti ada yang menyampaikan bahwa usulan-usulan seperti yang tadi disampaikan. Sampai hari ini belum ada jawaban dari saya, Oke. karena saya ini masih tentara aktif. Oke. Jadi Bapak masih TNI aktif Ya. dan masih menjalankan tugas sebagai seorang anggota Seorang TNI. kepala staf Korem membantu Danrem untuk kegiatan tadi yang saya sampaikan tuh, jaga alam dan air, Oke. tentang TNI AD Manunggal Air, dan lebih kepada sekarang bagaimana pengembangannya untuk kepentingan membantu pemerintah mengatasi kemungkinan krisis pangan ke depan. Oke. Dan yang kedua baru kita bahas tentang karir yang masih panjang itu. Nah, Oke. jadi ini suatu pandangan yang kalau saya lihat secara sempit mungkin itu juga disayangkan, karena kalau saya harus pensiun dari sekarang, Oke. karena saya masih 9 tahun. Masih 9 tahun. Ya, Oke. Masih panjang sekali. ya masih panjang. Namun demikian, kalau berkembang aspirasi yang kuat, saya juga tetap melihat dimanapun kita mengabdi itu, jadi apapun yang penting kita berbuat untuk masyarakat. Tidak penting kita berbaju apa gitu. Jadi bisa saja kita sebagai pengusaha, Ya. kita sebagai pendeta, Ya. kita sebagai tentara, termasuk kita sebagai pegawai negeri. Jadi baju tidak menjadi masalah untuk saya. Oke. Yang kedua, kita menjadi pejabat atau tidak menjadi pejabat itu sama saja. Kalau kita memang fokus untuk kepentingan rakyat. Jadi itu merupakan cara saja kita melayani. Jadi kalau kebetulan saya jadi tentara melayani masyarakat, ya kalau saya menjadi pengusaha melayani masyarakat juga, menjadi pemerintah, gubernur, itu dengan persyaratan harus melayani masyarakat tujuannya. Sampai sekarang saya belum bisa jawab, karena saya pun melihat masyarakat mana yang menginginkannya. Itu harus kita ukur dengan jelas. Ya. Ya. Karena itu tadi 9 tahun lagi baru saya pensiun. Ya. Tapi jangankan mengorbankan pangkat dan jabatan, jiwa dan raga pun saya udah siap. Kalau memang itu memang nyata-nyatanya menjadi keinginan masyarakat. Saya pun secara rasional harus menilai. Karena dulu cita-cita saya adalah menjadi prajurit yang bisa dibanggakan. Perkara nanti bajunya ganti, tetap harus bisa dibanggakan juga. Jadi pertanyaan ini bagus kalau kita tanya kepada masyarakat. Masyarakat mana? Nanti mereka yang akan jawab sendiri. Oke. Jadi buat saya viewers kita bisa berkomentar nanti di bawah apa keinginan saya viewers semua dengan Pak Kasrem ini. Dan saya sudah siap untuk semuanya. Kalau Siap memang untuk semua. kalau memang saya akan lanjut sebagai tentara aktif yang menjadi bintang berapapun, saya sudah siap. Itu kan cita-cita saya. Tetapi apa itu? Termasuk membahagiakan masyarakat yang punya pendapat yang harus saya dengarkan. Oke. Baik, inilah kalau kita bicara dengan seorang anggota TNI ya, yang sudah siap jiwa dan raga untuk membela negara. Jadi apapun yang ditugaskan sudah pasti siap. Oke, nah ini sekarang kita berandai-andai Pak ya. Ini kalau dengan anggota TNI itu kan Pak sudah mempunyai program-program pasti yang dijalankan untuk menolong kesejahteraan masyarakat. Nah kalau kita berandai-andai, seandainya Pak
Simon Petrus Kamlasi menjadi gubernur, kira-kira apa yang ingin dikerjakan, apa yang ingin dilihat ke depannya dari NTT ini, dari mata seorang Simon Petrus Kamlasi? Sebenarnya dari segi teori ya, saya baca-baca, belajar. Saya sudah 2 tahun jadi kasrem ini. Jadi saya sudah bisa melihat NTT ini seperti apa ke depan. Sebenarnya sebelum lengkap ada di dalam pikiran saya, dalam ide saya. Sementara ini belum lengkap. Karena yang paling tahu kebutuhannya ini adalah masyarakat nih. Rakyat ini yang tahu nih. Jadi sambil berjalan keliling-keliling mengecek program saya yang sudah dikerjakan, pompa-pompa, ya, lahan pertanian yang kita buka sudah ratusan hektar dengan semua problematikanya ini. Ya. Saya kembali kepada kesimpulan bahwa saya akan lanjutkan kerja nyata yang memang merupakan masa transisi di mana masyarakat ini hari ini dia butuh makan. Belum masalah cita-cita dan kesejahteraan, makannya aja dulu kita bereskan. Jadi saya saat ini belum bisa cerita tentang mimpi-mimpi. Karena mimpi saya belum saya nyatakan, harus saya sampaikan sekarang. Masih jauh. Masih banyak PR yang akan kita kerjakan. Dan masih tabu bagi saya untuk membicarakannya. Karena saya belum pasti. Saya masih tunggu. Masih tunggu aspirasi masyarakat nih. Ya. Intinya Pak siap apapun. Ya, tapi yang jelas saya sudah banyak mengerjakannya. Saya memang mungkin boleh kalah dalam perdebatannya, tapi saya tidak boleh kalah dalam faktanya. Jadi itu yang sedang saya siapkan pelan-pelan dengan teman-teman TNI sambil menggali dan memberikan masukan pada pemerintah ini. Intinya NTT ini provinsi yang kaya raya. Jadi kalau bisa bicara pertaniannya akan kaya. Bicara ternak akan kaya. Ya. Petani kita ini petani yang ketahan malangannya kuat. Musim yang sepanjang hayat hidupnya panas begini, tetap hidup sampai sekarang. Tetap menjalani kehidupan dengan semangat yang kuat. Ini modal pembangunan. Nanti untuk mengeksekusinya banyak teman-teman saya hebat-hebat semua. Dan barangkali saya ini adalah bagian yang akan memberikan masukan ke pemerintah. Kan belum tahu siapa yang jadi gubernur. Ya. Intinya kembali lagi seperti apa yang tadi Pak Kasrem katakan, bahwa apapun bajunya Pak Kasrem siap untuk bekerja dengan tulus untuk masyarakat. Kembali pada kinerja nyatanya tadi. Sebagai penutup Pak ya, ini yang menyaksikan akan podcast kita ini berbagai kalangan usia, tetapi kita juga lihat sekarang bagaimana para muda-mudi yang baru mulai kita lihat dengan pendidikan dan lain-lain untuk mengembangkan NTT ini. Kira-kira ada pesan dan motivasi yang bisa diberikan kepada CI viewers? Mungkin pada kesempatan ini saya silahkan Pak Kasrem untuk memberikan motivasi bagi semua CI viewers. Ya, baik. Untuk CI viewers kalian, kita ketahui bahwa hampir 40% generasi muda kita sekarang, 60% itu generasi milenial dan generasi Z. Kalau kita salah menyiapkan diri saat ini dengan situasi globalisasi, tantangan digital, semua informasi begitu kecil, dunia ini ada di tangan kita. Kita perlu mengantisipasi semuanya dengan menyiapkan mentalitas kita untuk membangun NTT ke depan. Apakah jumlah kita ini menjadi kekuatan atau malah petaka? Ini tergantung dari bagaimana kita menyiapkannya sekarang. Calon pemimpin siapapun harus menyadari sekarang ini. Semua ini. Banyak anak muda yang kita kenal bukan sebenarnya tidak mampu,
tapi menyiapkan tempat untuk mereka mengekspresikan, mengaktualisasikan diri, itu yang penting. Jadi saya berpesan, mari kita melaksanakan pengabdian kita kepada tugas kita, kepada daerah kita ini, melalui apa profesi kita. Kalau sedang jadi pelajar, belajar yang baik. Jadi petani, petani yang baik. Jadi pegawai negeri yang baik. Kalau masalah pekerjaan dan outcome yang bagus, sudah banyak ahli yang akan mampu membantu pemerintah untuk melaksanakannya. Tapi manusia yang punya hati untuk membangun itu bisa kita ukur dari hasil pembangunan yang sedang berlangsung. Kita pakai hati atau kita fokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hanya untuk hura-hura dan untuk mencari hal di luar kesejahteraan. Jadi saya berpesan kepada adik-adik semuanya, mari kita bergandeng tangan. Saya pribadi tidak mampu melakukannya sendiri. Apalagi TNI sendiri. TNI ini hanya bagian yang lahir dari rakyat. Termasuk saya yang lahir dari masyarakat NTT ini. Itu saja pesan saya dan tetap semangat. Kita kompak selalu. Oke, baik. Thank you Pak Simon Petrus Kamlasi, Bapak Kasrem yang sudah hadir bersama-sama dengan kita di Say Podcast dan juga sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi bersama dengan kita. Semoga apa yang dikerjakan selama ini terus dilanjutkan demi kemajuan NTT kita pada saat ini. Oke, baik. Saya Victor Misa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan podcast kita pada saat ini. Please consider to like, comment, dan juga berikan subscribe untuk terus mendukung kami di dalam channel Say Podcast. Akhir kata, sampai jumpa di dalam podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.